100,9 Bonanza FM, bukan sekedar musik. Baik sahabat, kita masih bersama narasumber kita dari SDS Pawiatan Daha Kota Kediri. Ada Ibu Mujiati dan juga Ibu Lili Yuswanti. Dan untuk sahabat Bonanza yang ingin tahu lebih jauh tentang SD Pawiatan Daha, silakan nanti di line telepon 77853 kali atau bisa kirimkan SMS atau WA di 0815562 4-nya 4 kali. Dan tentunya talk show hari ini sahabat Bonanza juga disiarkan YouTube Pawiatan Daha atau live streaming YouTube Pawiatan Daha TV. Jadi sahabat Bonanza bisa simak, yang mungkin lagi bermain HP bisa lihat YouTube-nya gitu ya, live streaming TV Pawiatan Daha atau Pawiatan Daha TV seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke baik, masih lanjut topik kita tentang SD Pawiatan Daha atau maju dan berkembang bersama SDS Pawiatan Daha ya. Saya ingin tanya ya, untuk PBDB di SD Pawiatan Daha itu kalau untuk pendaftarannya melalui jalur apa saja? Apakah ada jalur semacam prestasi atau yang lainnya seperti itu? Ya, terima kasih Mbak Rona. Ini berbeda dengan kalau masuk ke jenjang SMP ya. Kalau untuk SD yang jelas tidak ada jalur prestasi dan sebagainya itu tidak. Yang jelas putra-putri kita justru akan dididik untuk menjadi yang terbaik dan berprestasi. Ini terbukti dengan sampai hari ini sambil menunggu nanti live dering telepon yang didengarkan oleh Bu Lili. Untuk saat ini yang kelas 6 barusan lulus ini Mbak Rona, alhamdulillah yang sudah melaporkan ke sekolah. Anak-anak itu ada 34 siswa yang sudah diterima, baik itu di MTS 2, 3 maupun di SMP 1, 2, 3 di SMP negeri yang sudah melaporkan seperti itu. Tapi biasanya untuk jeda waktu beberapa hari itu anak-anak baru menyusul, pasti ada penambahan. Jadi tidak salah kalau memang masyarakat memilih SDS Pawiatan Daha 1 karena kita untuk TPA yang sudah di awal tadi saya sebutkan dan Bu Lili jelaskan ekstra apa saja yang bisa diikuti anak-anak SD Pawiatan Daha itu. Kalau TPA yang wajib dengan pramuka, kita juga kerjasama dengan Kemenak sehingga banyak yang membantu langsung terjun di dalam satu kelas. Itu ada 2 orang guru yang ngajari untuk keagamaan khususnya tentang Al-Quran, kemudian Iqra, baik itu dari yang belum bisa membaca sama sekali pun kita bina. Jadi di bidang keagamaan juga ada Qiraah, Rebana, banyak sekali. Jadi tidak salah kalau memilih SD Pawiatan Daha sebagai pondasi untuk jenjang berikutnya. Iya. Itu ya. Baik, kita terima dulu ya di line telepon 77853 kali. Saya tunggu kebersamaan Anda ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, halo, selamat pagi. Suaranya kecil. Iya, ya? Suaranya kecil, tapi saya masih bisa mendengar. Halo, dengan siapa di mana? Iya. Sebentar. Iya, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Andika. Bonanza ya? Iya, Bonanza Pak. Iya. Dengan siapa di mana? Saya Bapak Muhammad dari Tamanan, Ibu. Bapak Muhammad di Tamanan. Ya, silakan Pak, ada yang ditanyakan. Ini menarik sekali tadi tempat ini mengikuti talk show ya dari Pawiatan Daha 1 dan 2. Kebetulan kami juga Bu, juga senang lah dengan berita-berita tentang keberhasilan SD Pawiatan Daha. Ini saya Bu mau menanyakan, ini kebetulan kan orang-orang sini juga mau bertanya bagaimana sih di SD Pawiatan Daha itu. Mungkin bisa menjelaskan kepada kami Bu, keunggulan dari SDS Pawiatan Daha itu seperti apa. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih, selamat pagi. Iya, pagi. Terima kasih untuk Pak Muhammad yang ada di Tamanan.
Iya. Mungkin Bu Lili yang ingin menyampaikan, silakan keunggulan dari SD Pawiatan Daha. Iya, ini berkelanjutan seperti yang tadi saya sudah menjelaskan. Mengapa memilih SD Pawiatan Daha? Karena kita memang fokusnya adalah budi pekerti. Dan juga anak-anak dalam kesehariannya ini tak lepas ya dari bagaimana kita mengasih dan mengasuh anak-anak itu, yang dimulai dari awal dia berangkat ke sekolah sebelum masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anak masuk gerbang sekolah sudah kita sambut, senyum, salim, sapa, kemudian masuk ke dalam kelas, kemudian dalam proses belajar mengajar pun tidak lepas kita juga mengingatkan. Jadi kita tidak hanya mengajar saja, tapi juga mendidik. Mendidik ini memang untuk masa-masa KBM itu memang kita yang mengasuhnya. Tapi kalau di luar itu kita juga berkolaborasi dengan orang tua. Dan alhamdulillah pada masa pandemi COVID-19 pun kita juga masih terus ya, bahkan anak-anak itu ada di awal-awal kita belajar di rumah itu ada yang sempat nangis karena kangen dengan gurunya. Karena kangen teman-temannya juga, gurunya juga. Akhirnya ya bagaimana kita menyiasati, karena dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini kan tidak hanya kita aja yang terkena imbas, tapi seluruh anak di seluruh dunia bahkan ya. Dan akhirnya tetap kita jaga meskipun kita tidak ketemu. Intinya tidak tahu kenapa mereka yang lulus pun dari alumni SD Pawiatan Daha ada rasa ikatan batin dengan kita. Nah itu yang luar biasa ya. Kalau panjenengan melihat situasi kondisi anak-anak pun kayaknya ada ikatan. Jadi setelah lulus dari SD Pawiatan Daha mereka mau melanjutkan ke SMP, kemudian setelah lulus SMP ada waktu mereka untuk pingin silaturahim dan minta doa kepada bapak ibunya, bapak ibu gurunya. Jadi kok masih ingat gitu, bahkan supaya bisa diterima di sekolah selanjutnya, seperti itu ya. Sowan. Terus janjian. Mereka pun juga demikian, yang sudah lulus SMA pun juga demikian. Ada rasa kayaknya kok kurang gitu kalau tidak menemui bapak ibu gurunya SD ini. Dan bahkan setelah mereka keterima, bahkan beberapa kali ya di SPDN itu mereka keterima, syukurannya pun juga kita di SD Pawiatan Daha. Ya Allah subhanallah itu ya. Nah itu yang luar biasa. Kemudian hubungan silaturahim antara sekolah dengan alumni ini juga terjalin. Mulai dari temu kangen alumni tahun 5556 kemarin juga. Waktu itu masih sekolah rakyat ya Bu Muji ya. Temu kangen angkatan 73, 74 waktu itu tahun 2013. Ini mengundang Bapak Wali Kota Samsul Azhar pada waktu itu masih menjabat ya. Kemudian Ketua DPRD Kota Kediri, Ibu Woro Reni juga alumni tahun itu. Dan belum lama pada waktu 11 April ya 2015 ini kami juga menerima alumni tahun 1980. Nah, mereka mengangkat tema bukan ngumpul biasa. Supportnya kepada sekolah, kepada anak-anak tingkatannya memberi warna tersendiri pada silaturahim itu, berbagi pengalaman, berbagi cerita dan menginspirasi untuk adik-adik tingkatannya. Bahkan profesi dokter, pengacara, bankir, angkutan publik, dosen, pengusaha, dan masih banyak profesi lain. Bahkan Pak Pramono Anum itu juga lulusan SMP Pawiatan Daha 1 itu. Itu bukti kapasitas sama kualitas mereka. Nggak tahu kenapa Mbak, sepanjang Jalan Doho ya, itu banyak sekali yang keluarga besarnya itu juga pingin putra-putrinya bersekolah di SD Pawiatan Daha. Termasuk putra-putri kita berdua ya Bu Lili. Sudah di sana. Karena sudah semuanya kelulusan SD Pawiatan Daha. Demikian pula adik keponakan saya juga, bahkan saya pribadi itu SMP dan SMA saya juga Pawiatan Daha loh Mbak Rona. Jadi cinta banget dengan Pawiatan Daha. Nah seperti itu ya Pak Muhammad yang ada di Tamanan sebagai wacana untuk Bapak ya yang berminat untuk menyekolahkan putra-putrinya di SD Pawiatan Daha. Baik, ini sudah ada yang bergabung lewat jalur SMS. Coba saya
lihat dari Pak Iqbal di Ngadirejo, dengan adanya COVID-19 ini ya, bagaimana sistem pembelajaran yang diberikan? Nah, itu. Oke. Iya. Ya, untuk sementara ini karena kita masih dalam masa-masa pandemi COVID-19 dan ini pun juga berlaku di sekolah-sekolah yang lain, untuk SD Pawiatan Daha memberlakukan online. Jadi secara online kita berikan beberapa tugas, bahkan kemarin juga kita online pas penilaian akhir sekolah pun juga kita online kan. Bahkan setelah itu pengayaan. Jadi kalau sudah penilaian akhir sekolah biasanya kan anak-anak nunggu masa untuk rapotan. Nah, kita enggak. Jadi kita tetap mungkin dari pas itu kan kita bisa menilai ya anak-anak cukup enggak dalam kita nanti mengolah nilai raportnya. Oh, kalau masih kurang mungkin kita tambah dengan kaji latihku di rumah. Jadi ada kaji latihku di rumah A, B, C, D, E, F sampai H. Biar Iya. anak-anak tetap bisa belajar meskipun di rumah. Kita tetap melaksanakan kegiatan belajar, jadi secara daring ya, boleh Iya, betul. ya. Penilaiannya juga begitu pula untuk penyampaian rapot ke wali murid tidak daring, tapi kita face to face itu secara bergilir karena mengikuti protokol kesehatan. Jadi melaksanakannya selama 4 hari Bu Lili ya, bertahap mulai dari kelas 1 sampai kelas 1, 2 hari apa kemarin dan, itu hari Senin Kamis, atau mulai hari Kamis ya bertahap dan maksimal per kelasnya diisi 10 orang, tidak boleh lebih. Nanti untuk jam berikutnya 10 seperti itu. Seperti itu sesuai dengan jadwalnya masing-masing seperti itu ya. Menambahkan lagi Mbak Rona, jadi dalam proses belajar mengajar pada waktu pandemi COVID-19 ini kemarin selain kita memberikan tugas yang sifatnya daring dan anak-anak mengerjakan latihan-latihan soal dan itu biar mereka tidak jenuh, ini kita siasati dengan beberapa teman juga memberi tugas mengenai bagaimana sholat, selalu dipantau. Ya, yuk silakan ditunjukkan, mungkin membaca 1-2 ayat atau surat gitu. Dan yang kemarin juga saya sudah tugaskan ke kelas 5 itu membuat poster tentang COVID-19 dan juga pakai masker anak-anak dan difoto. Nah, itu nanti saya olah, kemudian saya jadikan video. Asik tanggapan anak-anak dan juga orang tua juga wow. Iya, suka ya. Suka gitu. Iya, baik. Ini dari Mas Wawan di Ngleti, usia yang diperkenankan masuk untuk daftar di Pawiatan Daha, di SD Pawiatan Daha usia berapa? Oh, kalau untuk prestasi yang pernah diperoleh dari SD Pawiatan Daha kira-kira apa saja, mungkin pengen tahu. Iya, terima kasih Mbak Rona. Tadi Mas sudah Wawan, ya. Sekalian dari Ibu Mardiah di Burengan ya, ekstrakurikulernya apa saja, kemudian hampir sama dengan Mas Wawan yang prestasinya. Iya, Oke. terima kasih. Tadi di awal sudah saya sampaikan syarat-syaratnya. Kalau di negeri itu yang bisa diterima usia minimal 7 tahun, tapi kita siap untuk menerima 6 tahun, bahkan mulai dari anak TK yang belum dibekali dengan baca tulis belum lancar, mulai dari kelas 1 itu jangan takut, silahkan untuk masuk, karena saya sendiri juga pegang di kelas 1 sehingga untuk penulisan mulai dari cara pegang pensil dari awal betul-betul dari nol, kita anggap sebagai putra kita sendiri. Jadi jangan takut untuk masalah usianya itu bisa 6 tahun. Kemudian untuk prestasi mungkin kalau di Kota Kediri tidak asing ya. Untuk drum band ini sudah berkali-kali untuk tingkat Jawa Timur menjuarai 1, bahkan yang terpampang di SD kita itu foto-foto anak yang lomba drum band untuk juara 1 tingkat Jawa Timur. Sedangkan ekstranya tadi sudah disampaikan Bu Lili, mungkin juga belum Bu Lili sudah menyebutkan berulang kali, tapi mungkin ada hal yang kurang jelas. Ya, mungkin barusan gabung. Semuanya untuk sebelum COVID ini kita juga kepada anak-anak ditekankan masalah budi pekertinya, akhlak, walaupun kita bukan sekolah yang Islami, tapi kita mewadahi semua agama.
Itu untuk agama Hindunya gurunya juga tersendiri, kemudian Katoliknya juga ada tersendiri, kemudian untuk Kristen juga demikian ada tersendiri. Sedangkan untuk TPA itu kita tadi mendatangkan dari Kemenak yang betul-betul bukan guru kita saja. Jadi selain guru pengasuh guru agama juga kita mendatangkan dari Kemenak, itu TPA-nya juga mulai Iqra, Al-Qur'an, Qiraah ada tersendiri yang memang ahli di bidangnya. Jadi tidak salah dan tidak perlu khawatir untuk masuk ke SD Pawiyatan Daha. Bu Lili juga tadi sudah menyampaikan, bahkan keponakan saya yang saat ini sudah menjadi dokter itu juga lulusan dari SD Pawiyatan Daha. Itu rasanya setiap menjelang akhir hari raya Mbak Rona, itu kalau tidak reuni di sekolah itu rasanya katanya kurang puas ya. Iya, itu suatu keterikatan batin ya. Bu Lili tadi sudah menyampaikan kayak rasa ingin memiliki kepeduliannya. Bahkan kalau yang angkatan 56, 57 ya Bu Lili, itu kita murid SD Pawiyatan Daha seperti ini, seperti kakek nenek kita, tapi tetap beliau-beliau menghormati kita, menganggap guru kita. Dan tadi juga sudah saya sampaikan, kita peduli terhadap COVID-19 ini, menggratiskan seragam khas SD Pawiyatan Daha. Biru itu lengkap dengan dasi dan topinya, demikian pula biasanya dengan ikat pinggang dan kaos kakinya, demikian pula untuk seragam olahraganya juga, karena kita bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat yang ingin jangan takut bahwa kalau di SD Pawiyatan Daha yang terdengar kan mahal gitu, yang sering terdengar seperti itu. Ya, oke, baik. Mungkin bisa kami tambahkan. Ya, ini silakan Bu Lili. Saya di WA sama guru agama ini. Jangan lupa nanti prestasi agamanya juga disentuh Bu Lili. Oke, siap. Jadi untuk update juara atau prestasi yang diraih seperti yang ditanyakan oleh Mas Wawan dan juga Ibu tadi. Untuk bidang keagamaan, untuk SD Pawiyatan Daha pun sebenarnya juga tidak asing lagi ya. Rebana itu sudah kemarin itu juga juara umum. Kemudian untuk juara 2 sekarang ini, juara 2 Pildacil Putra se-Kota Kediri, Pentas PAI Kota Kediri tahun 2019. Baru-baru ini berarti. Iya, sebelum Covid menyerang ini. Kemudian juara 2 Qosidah Rebana se-Kota Kediri, Pentas PAI Kota Kediri tahun 2019 juga. Ini yang menyelenggarakan Dinas Pendidikan Kota Kediri. Dan mungkin nanti Bu Muji bisa menjelaskan untuk prestasi kita anak-anak yang sudah lulus tahun ini dan diterima di sekolah negeri, baik SMP negeri maupun di MTSN negeri, di MTSN 2 maupun 3 ya. Untuk SD 1 aja sudah 14 anak, kemudian SD 2 sudah 18 anak. Itu yang baru melaporkan. Ini yang melaporkan, belum Sudah komplit. Ini tadi ya hanya sementara aja sih kita jajali. Ya pasti luar biasa juga prestasinya anak-anak ya Bu ya. Jadi tambah semangat lagi. Alhamdulillah. Iya, seperti itu. Baik, sahabat Bonanza, 51 menit lepas dari jam 10 pagi. Kita masih bersama narasumber kita, ada Ibu Mujiati dan juga Ibu Lili dari SD Pawiyatan Daha. Untuk Anda yang ingin bertanya lebih jauh tentang SD Pawiyatan Daha, mungkin ada yang mengganjal ingin ditanyakan lebih jauh, silakan nanti di line telepon 77853 kali, atau bisa juga kirimkan SMS atau WA di 081 5562 4-nya 4 kali. Pastikan Anda tetap di sini di 100,9 Bonanza FM. Kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut.